Halo, shalom adik-adik. Shalom. Nah, adik-adik di rumah, gimana kabarnya? Pastinya luar biasa dong. Oke, hari ini kakak-kakak di sini semua mau ajak adik-adik di rumah, kita mau bersama, kita mau bernyanyi, kita mau menari buat Tuhan. Yuk, siap ya? Let's go. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Badanku ke depan, badanku ke belakang, badanku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Paku ke depan, paku ke belakang, paku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Pinggangku ke kiri, pinggangku ke kanan, pinggangku ke kiri dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Adik-adik, gimana tadi? Kita kan abis senam ya, kita berolahraga, kita bergembira, tubuh kita jadi sehat. Nah, sekarang waktunya kita mau mendengar firman Tuhan. Waktu mendengar firman Tuhan, tubuh rohani kita akan jadi sehat dan kuat. Kita berdoa ya sebelumnya ya. Bapa di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh bersuka cita bersama-sama. Bapa, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya Engkau mengurapi setiap kami, supaya kami mengerti apa yang kami dengar dan kami juga dimampukan untuk melakukan firman itu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, pesan Tuhan untuk kita semua berjudul Tidakkah Kamu Sanggup Berjaga-jaga? Adik-adik tahu nggak? Kalau kita berjaga-jaga itu seperti apa sih? Gitu. Nah kalau biasanya seseorang yang berjaga-jaga itu karena dia tahu ada sesuatu peristiwa yang bahaya atau yang sangat penting akan terjadi, makanya dia berjaga-jaga. Ya, misalnya nih adik-adik, tante dulu punya security ya, satpam. Nah, itu di rumah itu satpam berfungsi untuk apa? Melindungi, supaya dia harus berjaga-jaga supaya pencuri jangan masuk, penjahat jangan masuk, pokoknya sesuatu yang bahaya tidak masuk ke dalam rumah. Nah, sepanjang malam biasanya security itu akan berjaga-jaga, tidak tidur gitu. Tetapi kalau dia tidur, ada kemungkinan bahaya bisa masuk, pencuri bisa masuk. Adik-adik, mari kita buka Alkitab kita ya. Firman Tuhan diambil dari Matius 26 ayat 40 dan 41. Tante bacakan ya. Setelah itu, ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku?
Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Adik-adik ingat cerita tentang ketika Yesus hendak ditangkap untuk disalibkan. Peristiwa itu terjadi di Taman Getsemani. Ketika itu Yesus mengajak 8 dari 11 muridnya untuk sama-sama berdoa dan mereka duduk berkejauhan. Lalu Yesus mengajak yang namanya 3 muridnya itu, Yohanes, Petrus, dan Yakobus untuk bersama-sama Yesus berdoa saat itu. Saat itu Yesus dalam ketakutan dan waktu itu Yesus berdoa sungguh-sungguh meminta kepada Bapa Surgawi untuk diberi kekuatan. Ketika Yesus setelah selesai berdoa lalu datang menghampiri murid-muridnya, ternyata murid-muridnya sedang tertidur. Itu yang pertama kali ya. Terus Yesus kembali lagi berdoa, kembali lagi untuk menghampiri murid-muridnya, didapati lagi tertidur lagi. Sampai akhirnya ketiga kali nih Yesus pergi berdoa dan Yesus kembali. Apa yang terjadi ketika mereka disuruh berdoa berjaga-jaga? Waktu Yesus kembali, Yesus mendapati mereka sedang tidur. Ya, seperti tadi firman Tuhan yang kita baca. Yesus berkata kan kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam saja dengan aku?" Tapi apa yang terjadi? Adik-adik, tak lama setelah itu adalah peristiwa penangkapan Yesus. Ya, Yesus ditangkap dan mereka sangat terguncang, kaget sekali. Mereka tidak menyangka peristiwa itu terjadi dengan tiba-tiba. Menurut adik-adik, 1 jam lama nggak ya? Mungkin lama juga ya. Karena kan kadang-kadang kalau adik-adik lagi main game asik 1 jam itu rasanya cepat sekali ya. Tetapi coba kalau adik-adik mama suruh bantu mama atau suruh belajar, rasanya 1 jam itu lama banget. Makanya sekarang kita mau belajar bagaimana supaya kita tetap kuat untuk berdoa berjaga-jaga. Hal yang pertama adalah waktu kita bisa berdoa dan berjaga-jaga itu ketika kita membangun hubungan dengan Tuhan. Waktu tante sekolah dulu, ya, ada gurunya selalu bilang gini, ya, guru bahasa Inggris waktu itu, guru bahasa Inggris bilang begini, semua harus belajar setiap hari 5 kata baru, kosakata baru, vocabulary yang baru 5. Aduh, kata semua, malas banget ya setiap hari harus 5 kata gitu kan. Tapi tante pikir, iya ya, udahlah, tante harus nurut, 5 kata belajar, nanti besoknya yang baru lagi. Tahunya seminggu kemudian tiba-tiba gurunya kasih ulangan mendadak. Nah coba kalau tante tidak belajar setiap hari 5 kata yang baru, pasti tante tidak akan bisa mengerjakannya ya, pasti nilainya juga akan dapat jelek gitu. Tetapi karena tante setiap hari baca, waktu dikasih ulangan mendadak, tante bisa. Demikian juga waktu kita membangun hubungan dengan Tuhan, ya, kita akan mendapat satu kekuatan. Dan ketika masalah yang tiba-tiba datang, kita kan nggak tahu seperti ini sekarang masalah pandemi. Orang semua takut, virus corona ya. Nah, kita harus jaga benar-benar kan, pakai masker, mencuci tangan, ya, jangan ada di keramaian. Karena apa? Karena kita tahu itu penting. Ya, itu penting karena tidak tahu satu hari mungkin aja tiba-tiba ada seseorang yang kena sakit gitu. Kita tahu hal itu adalah hal yang penting. Nah, adik-adik, poin yang kedua adalah ketika kita berdoa berjaga-jaga, kita akan mempunyai kekuatan ilahi, ya, untuk mengatasi kelemahan kita. Tante punya 2 balon di sini. Yang satu dipegang oleh Kak Maila, balonnya warna merah. Yang satu dipegang oleh Kakak William, balonnya warna hijau. Balon ini akan melambangkan yang merah tubuh jasmani kita, yang hijau tubuh rohani kita. Apa yang terjadi waktu kita
Terus ya, kita kan pengen tubuh jasmani kita kuat. Apa yang dilakukan? Yuk kita lihat ya, dengan balon yang warna merah. Waktu kita makan, ya, adik-adik mungkin suka makan apa nih? Makanan sayur, daging. Nah, tubuh kita semakin kuat. Terus waktu adik-adik olahraga, kayak tadi kan kita olahraga ya, tubuh kita akan semakin kuat. Lalu kita makan makanan yang bergizi, vitamin kita minum, ya. Ternyata tubuh jasmani kita semakin kuat. Apa yang terjadi dengan tubuh rohani? Waktu kita beri makan tubuh rohani kita, misalnya dengan berdoa, dia akan kelihatan semakin kuat ya. Lalu baca firman akan semakin kuat lagi. Waktu intim dengan Tuhan, kelihatan tambah kuat lagi. Tapi adik-adik, apa yang terjadi ketika seseorang tidak membangun tubuh rohaninya? Dia tidak kasih makan tubuh rohaninya, tidak berdoa. Tambah lemah ya. Tidak baca firman, tambah lemah lagi. Tidak membangun hubungan intim dengan Tuhan, tubuhnya kelihatan lemah. Ya, bagaimana tubuh yang lemah ini bisa menghadapi sesuatu masalah yang tiba-tiba atau sesuatu hal yang datangnya tidak terduga? Kita tidak punya kekuatan. Oleh sebab itu, adik-adik, mari kita ya bangun tubuh jasmani juga, kita harus kuat, sehat ya. Tapi jangan lupa tubuh rohani juga. Ayo kita berdoa, baca firman, kita menjalin hubungan intim dengan Tuhan, tubuh rohani kita akan semakin kuat. Nah, adik-adik, kelihatan kan dua balon ini sekarang kelihatan gemuk, kelihatan segar ya, kelihatan kuat. Adik-adik, mari kita tangkap firman Tuhan ini untuk berdoa dan berjaga-jaga, karena kita perlu kekuatan ya untuk menghadapi segala hal yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Nah adik-adik, Kak Hana percaya adik-adik semua pasti udah paham ya sama firman yang barusan kita dengar. Nah adik-adik, sebentar nih, di sini Kak Hana bersama dengan kakak-kakak yang lainnya, kita mau lihat nih gimana sih perbedaan orang yang berjaga-jaga sama orang yang kurang berjaga-jaga. Nah adik-adik boleh lihat nih, di sini Kak Hana pegang kertas, ada tulisannya sukacita, ada semangat, ada ketaatan, ada juga iman kepada Tuhan Yesus. Nah, dan sewaktu-waktu adik-adik di sana ada yang namanya masalah. Nah masalah ini terjadinya tuh gak kita duga adik-adik, bisa datang secara tiba-tiba. Nah masalah ini bisa mengambil ini nih yang ada di tangannya Kak Hana. Tapi adik-adik tenang aja, ada yang namanya benteng. Nah jadi benteng ini gak cuman benteng yang jasmani aja, tapi juga benteng rohani. Nah mungkin tadi seperti yang Tante Esther bilang tuh, kalau jasmani misalnya kita makan, terus juga kita olahraga. Tapi kalau yang rohani ini ada apa aja tuh Kak Jane? Nah adik-adik, kita semua bisa membangun benteng kita dengan menjalin hubungan dengan Tuhan dengan berdoa, terus mempunyai keintiman dengan Tuhan, dan juga jangan lupa untuk merenungkan firman Tuhan dan dengarkan firman Tuhan. Oke, kalau gitu langsung aja yuk kita mau lihat gimana sih orang yang kurang berjaga-jaga itu. Nah oke adik-adik bisa lihat di sana ada kamar bun yang sebagai masalah yang bisa datang tiba-tiba. Dan di sebelahnya juga ada Kak Jane sebagai orang yang gak berjaga-jaga, orang yang lengah. Nah kira-kira bisa gak ya masalah itu ngambil apa yang ada di tangannya Kak Hana? Yuk kita lihat. Wah adik-adik, sudah gak ada kesempatan lagi untuk melindungi tadi apa yang ada di tangannya Kak Hana, karena Kak Jane tidak berjaga-jaga. Nah adik-adik, gimana sekarang kalau misalnya seseorang itu berjaga-jaga dan dia nggak lengah? Nah kita lihat ya, di sini nih. Pertama bentengnya kita pupuk dulu dari berdoa. Kemudian buat lagi nih, orang yang mau dengar dan lakukan firman. Ditambah lagi kita mau menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan. Karena dengan melakukan hal-hal seperti itu, kita bisa membangun pertahanan yang kuat. Nah kira-kira bisa gak ya masalah yang tiba-tiba datang itu mengambil apa yang ada di tangannya Kak Hana? Yuk kita lihat. Wah susah banget ya adik-adik. Kira-kira bisa gak? Wah adik-adik,
Ternyata nih kalau adik-adik lihat, karena kita memiliki benteng pertahanan yang kuat, maka si masalah yang tiba-tiba datang pun susah banget untuk mengambil apa yang ada di tangannya Kak Hana. Nah adik-adik, dari apa yang kita udah lihat hari ini, adik-adik bisa ambil kesimpulan bahwa penting banget nih yang namanya berjaga-jaga dan jangan lengah. Karena artinya kita membangun pertahanan dan juga kita akan memiliki kekuatan ilahi. Nah adik-adik, selamat berjaga-jaga ya. Adik-adik, mari kita semua sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur kepadamu karena pada pagi hari ini Tuhan kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap kami menjadi anak-anak-Mu yang terus berjaga-jaga ya Tuhan. Baik kami berdoa dan juga melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, mari kita tangkap ya firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Aku kuat Karena aku berdoa. Baca firman dan intim dengan Tuhan. Selalu berjaga-jaga. Yeay!